lagi. Oke, kita masuk ke tadi lanjutin lagi ya. Ada yang namanya diferensial atau bahasa simpelnya adalah turunan. Ini adalah konsep matematika. Ada persamaan fungsi, X ini adalah persamaan posisi ya. Persamaan posisi biasanya dinyatakan dengan persamaan aljabar, misalkan X 3T kuadrat ditambah 3T ditambah 4. Ya. Persamaan posisi adalah 3T kuadrat plus 3T plus 4. Ya. Ini fungsi T. Kenapa fungsi T? Karena kalau T-nya dimasukkan, waktunya berbeda-beda, ya, maka si X-nya atau posisinya dia akan berubah-ubah terhadap waktu. Kalau kita masukkan T-nya 0, kira-kira berapa X-nya? Berapa? Kalau masukin T-nya 0, berapa X-nya? 4, betul. Artinya posisi awal dia pada saat T-nya 0, ya itu adalah di 4. Sekarang kalau masukkan T-nya 1, kira-kira posisinya di mana? X-nya berapa? T-nya 1. Berapa X-nya? 3 tambah 3 tambah 4, Bu. 3 tambah 3 tambah 4, yaitu 10. Posisinya sudah di 10, ya. Jadi kalau kita masukkan 0, masukkan 1, 2, 3, 4, 5, maka X-nya posisinya itu akan berubah-ubah terhadap waktu. Artinya dia bergerak, menunjukkan dia bergerak, ya. Berarti berarti kelajuan dia pada titik tertentu juga akan berubah, ya kan? Sama halnya tadi pas di tol, Bu, beda, pas masuk rest area juga beda lagi kelajuannya. Kan kita nggak mungkin stagnan. Pasti kadang diperlambat untuk berhenti kan. Nah, maka untuk mengetahui kecepatan dari persamaan posisi ini, kita harus menggunakan diferensial atau turunan. Caranya adalah kita pengen cari V. V-nya sama dengan, perhatikan, DDT. DDT adalah turunan terhadap T atau terhadap waktu. Jadi kalau kita bahasakan ini adalah turunan terhadap waktu. Ya. Dari X. Turunan terhadap waktu dari persamaan X. Ya. Turunan terhadap waktu dari persamaan X sama dengan, maka kita masukkan ya DDT dari 3T, masukkan X-nya 3T kuadrat plus 3T plus 4. Ya. Nah, caranya gini. Kalau misalkan Ibu punya X-nya sama dengan AT pangkat N. Nah, caranya gimana? Caranya adalah A dikalikan N, ya, A dikalikan N, T-nya tulis lagi, pangkatnya dikurang 1. Ya, A dikalikan N, dikalikan pangkatnya, T, N-nya dikurang 1. Maka kalau 3T kuadrat, kita turunkan, pangkatnya 2. Dikali 3 berapa? 2 dikali 3 berapa? 6, Bu. 6. Terus gimana lagi? T-nya pangkatnya dikurang 1. Jadi gimana? Jadi berapa? Ini nih. Jadi berapa hasilnya? Jadi berapa hasilnya? Berapa? Nih, 3T kuadrat. A dikalikan N
T, N-nya pangkat min 1. Maka 3T kuadrat kalau diturunkan hasilnya jadi berapa? Berapa? Jadi 1. Apanya yang 1? Jadi hasilnya berapa semuanya? 3T kuadrat ini kalau diturunkan berapa hasilnya? 6T. 6T, betul. Putra, 6T. T-nya pangkatnya 2, dikurang 1. Ya kan? Jadi T-nya pangkat 1. Sekarang kalau 3T, jadi berapa? Diturunkan. T-nya kan nggak ada nih, nggak ditulis pangkatnya, berarti ini pangkat 1. 1 kali 3, 3. T-nya pangkatnya 1, dikurang 1, pangkatnya 0. T pangkat 0 berapa? 1, Ibu. 1. Berarti 3 kali 1 ya sudah 3. Sekarang 4. 4 ini karena dia tidak ada variabelnya, tidak ada T-nya, maka pada saat diturunkan dia hasilnya akan 0. Maka ya sudah, persamaan kecepatannya jadi ini. Maka V-nya sama dengan 6T plus 3. Maka kalau pengen diketahui berapa kecepatan pada saat kelajuan sesaat saat T-nya 2 sekon, 3 masukkan ke sini. Pada saat 3 sekon beda lagi. Pada saat 4 sekon beda lagi. Maka ini disebut kelajuan sesaat. Gitu. Berarti kalau misalkan 4T pangkat 3 berapa kalau diturunin? Ini X-nya. Maka X per 4T dt. pangkat 2, Bu. Berapa? 4T pangkat 2. 4T pangkat 2, Bu. 4T pangkat 2. Ingat pangkatnya dikalikan dulu. 12T pangkat 2. 12T pangkat 2. Kalau misalkan 3T pangkat 3. Berapa tuh? 9T pangkat 2. 9T pangkat 2. Kalau 24T berapa? 24. 24. Ya. Bisa ya? Menurunkan ya. Oke, ini boleh dicatat dulu atau boleh di screen capture. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Untuk ini. Ini diferensial ya, penurunan ya. Maka dari persamaan posisi, kalau kita sekali menurunkan, maka kita akan mendapat persamaan kecepatan ya. Dari posisi ke kecepatan. Sekarang dari persamaan kecepatan ini kita turunkan lagi. Dari persamaan kecepatan kita bisa turunkan sekali menjadi persamaan percepatan. Maka ini DDT dari V. Jadi kalau ada misalkan 2X pangkat 3 plus 4X kuadrat plus kok X sih? Sorry. Ini ya. Misalkan 2X X lagi deh. Kok X mulu sih ya ini? Bingung. Nah, 2T pangkat 3 plus 4T kuadrat plus 6T plus 4. Ini persamaan X. Berarti persamaan V-nya berapa? Coba turunkan. 2T pangkat 3 diturunkan berapa? 6T pangkat 2. 6T 6T pangkat 2, 4T kuadrat jadi 8T. 8T. 8T, 6T jadi 6. 6. Bu. kalau 4 jadi 0. 0, betul. Ya. Terus ternyata yang ditanyakan percepatannya. Maka kita turunkan lagi sekali lagi dari sini. Berapa nih diturunkan? 12T. 12T. 12T plus 8T turunkan jadi 8. 8. 8. Maka kalau ditanyakan A pada saat 3 sekon, masukkan saja di sini T-nya 3. Ya, bisa ya?
Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Ini boleh dicatat dulu atau di screen capture dulu sebelum Ibu hapus. Oke. Next. Nah. Next. Setelah kelajuan sesaat. Nah, contohnya gini. Ini ada mobil bergerak dari Jakarta menuju tol Cipularang seperti ditunjukkan gambar, ini ngambil dari Google Maps ya. Kalau jarak tempuh mobil dianggap 160 km dan tempuhnya 2 jam, maka dapat dengan mudah kelajuan rata-ratanya ya jelas jarak dibagi waktu. 160 dibagi 2 itu 80 km per jam. Ya, hasilnya. Maka, nah coba. Apakah kelajuan sepanjang lintasan Bandung-Jakarta tetap 80 km per jam? Tetap nggak? Tetap nggak? Sepanjang lintasan Bandung-Jakarta. Ini kan pertanyaan tadi. Tetap nggak? Siap enggak, Bu? Enggak. Ini disebutnya kelajuan apa? Sesaat. Sesaat atau rata-rata? Rata-rata, Bu. Rata-rata. Rata, ya kan tadi di soal, ya, ayo. Rata-rata, apa kelajuannya tetap? Tidak. Ya, tadi ada kemungkinan ketok, rest area, ya, macet. Kemudian, apakah kelajuan dan kecepatan mobil di Cimahi, Purwakarta, dan Cikampek sama? Sama nggak? Sama nggak? Ini pertanyaan yang tadi nih, sama nggak? Kelajuan kecepatan di Cimahi, Purwakarta, dan Cikampek. Ayo. Yang tadi nih, yang Ibu bahas. Sama nggak? Sama nggak? Ayo, sama nggak? Di Cimahi, Purwakarta, sama Cikampek. Katanya ini tetap enggak? Enggak. Terus pada saat Ibu nanya, di Cimahi, Purwakarta, dan Cikampek, sama nggak? Sama nggak? Ibu tunjuk aja deh. Biasa Ibu mengadakan jurus tunjuk menunjuk ini ya. Karena